mata kita. Haleluya. 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 Marilah kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang telah bangkit dari antara orang mati. Di pagi subuh ini kami datang dengan sukacita untuk mengucap syukur, memuji dan memuliakan nama-Mu karena Engkau telah menang mengalahkan kuasa iblis dan maut melalui kebangkitan-Mu. Engkau telah menerangi hati kami agar kami mempunyai pengharapan yang hidup. Kami tidak takut lagi menghadapi kematian karena Engkaulah Tuhan dan kehidupan bagi kami. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib dan memindahkan kami dari kematian kepada kehidupan yang kekal. Ya Tuhan, kuatkanlah iman kami untuk melakukan kehendak-Mu dalam segala perilaku dan aktivitas hidup kami. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat persilakan duduk kembali. Kita angkat lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 194 ayat 1 dan ayat 3, Dikau yang bangkit maha mulia. Dikau yang bangkit maha mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah. Turun malak sorga, putih cemerlang, kubur ia buka, tanda kau menang. Dikau yang bangkit maha mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah. Tuhanku hidup, takut pun lenyap. Dia junjunganku, damaiku tetap. Yesuslah kuatku, kemenanganku. Yesuslah hidupku, kemuliaanku. Dikau yang bangkit maha mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, Tuan, kami mengingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jika tidak, murid-muridnya mungkin datang mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome
membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur, dan mereka melihat seorang muda memakai jubah putih, duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Jangan kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang dikatakannya." Engkau yang bangkit, Maha Mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah. Dan segeralah pergi dan katakan kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia akan mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 212 ayat 1 dan ayat 2, Tuhanku bangkit, pusara terbuka. Tuhanku bangkit, pusara terbuka. Ia menang atas maut dan duka. Goncanglah benteng neraka gelap. Yesus pahlawan yang hidup tetap. Yesus pahlawan yang hidup tetap. Sudah tersingkap rahasia kubur, dosa dan iblis belaka telah tersungkur. Ku percaya gentar ku lenyap. Yesus pahlawan yang hidup tetap. Yesus pahlawan yang hidup tetap. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk sebelah kepala dan yang lain sebelah kaki tempat mayat Yesus terbaring. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?"
Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu." Maha mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 202 ayat 1 sampai dengan ayat 2, maut sudah menyerah. Maut sudah menyerah, kubur hilang kuasanya. Juru selamat telah menang dalam sinar cemerlang, dalam sinar cemerlang. Umat Tuhan, pandanglah ke angkasa mulia dan saksikan penebus masuk surga yang kudus, masuk surga yang kudus. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Kau yakin maha mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaanmu. Dikau yang bangkit maha mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa daging pun aku akan melihat Allah. Karena kami tahu bahwa jika kemah, tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria sampai ke ujung bumi. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia.
Untuk mempersiapkan menyambut sabda Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 427 ayat 1 dan ayat 2, Ku suka menuturkan. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia yang sungguh melebihi impian dunia. Ku suka menuturkan semua padamu, sebab cerita itu membawa selamatku. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudari. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan untuk melengkapi sukacita kita sekaligus menjadi renungan pada Paskah subuh adalah yang terambil dari Matius 28 ayat 1 sampai 10. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita
yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sana mereka akan melihat aku." Demikian Bapak Ibu dan saudara-saudara, biasanya salam Paskah bukan hanya salam Natal yang ada, tapi salam Paskah pun dari gereja-gereja dulunya sudah ada. Dan jikalau saya mengatakan Kristus telah bangkit, lalu semua Bapak Ibu dan saudara-saudara menjawabnya, benar, Kristus telah bangkit. Kristus telah bangkit. Dan silakanlah Bapak Ibu bersalaman dulu, kiri kanan yang bisa disalam, muka belakang, dan katakan Kristus telah bangkit. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara, berbicara tentang kematian adalah sesuatu yang menakutkan. Tidak terkecuali bagi agama manapun, termasuk orang Kristen, kematian adalah sesuatu peristiwa yang sangat memilukan, sangat menakutkan. Dan biasanya orang Batak jikalau berbicara tentang kematian selalu ada kata-kata satabi. Satabi nama katai, satabi borongin, satabi sangapta. Selalu diawali dengan kata-kata satabi. Karena jarang dan sangat menakutkan tentang kematian. Tapi Yesus dan Paulus sendiri berbicara tentang kematian. Kehidupan manusia tidak berakhir dengan kematian. Dan tegasnya Paulus berbicara, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah merupakan keuntungan. Dan berani menantang tentang maut dan kematian. Hai kematian, di manakah kemenanganmu? Dan hai maut, di manakah sengatmu? Dan peristiwa-peristiwa tertentu menghantui murid-murid daripada Tuhan, murid-murid Yesus, dan termasuk para perempuan yang tetap setia mengikuti sejarah penyaliban Tuhan. Dan disitulah kita lihat kematian itu sungguh luar biasa. Karena segala sesuatunya, kematian menurut pandangan mereka, dan kita juga putus segala sesuatunya. Tidak ada lagi komunikasi, tidak ada lagi pergaulan, semuanya berakhir karena kematian dan alam yang berbeda. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tapi pada konteks ini perempuan berkemas melihat kuburan Tuhan dan mereka tidak percaya bahwa Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Sekalipun ada pemberitaan Tuhan dan kata-kata Tuhan mengisyaratkan dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Dalam khotbah tertentu, Yesus berkata dia akan merobohkan bait suci dan membangunnya kembali. Dan itulah pernyataan Tuhan. Sekalipun Tuhan begitu dekat dengan murid-muridnya dan para perempuan, tapi yang percaya atas kebangkitan Tuhan dan Tuhan akan bangkit adalah musuh atau seteru daripada Tuhan sendiri. Dan mereka meminta kepada Pilatus, kami mengingat kata penipu itu
bahwa dia bangkit pada hari yang ketiga. Maka dimintalah pada waktu itu pengawal untuk menjaga kuburan itu, supaya tidak ada lagi kata-kata para murid-muridnya nantinya bahwa mayat Tuhan dicuri dan dikatakan itu adalah kebangkitan. Nah, kita berbicara dulu tentang perempuan, Bapak Ibu dan saudara-saudara, karena perempuanlah yang menjadi saksi yang pertama atas kebangkitan Tuhan. Kalau dulunya dalam tradisi kuno atau tradisi Yahudi, kalau dibicarakan tentang perempuan adalah antara langit dan bumi atau siang dan malam. Dan perempuan tidak memiliki status dan berada pada status yang paling rendah. Dan biasanya kata-kata perempuan itu, jikalau kita lihat dalam kesaksian Alkitab, dan kita sudah berbicara tentang status perempuan, menduduki di tempat status yang paling rendah. Dan hanya menjadi pelengkap daripada keluarga. Karena memang begitulah pandangan mereka. Pelengkap dalam situasi keluarga hanya membantu melahirkan dan bisa dikatakan hanya meneruskan generasi bagi orang Yahudi. Dan bersalaman pun dengan perempuan itu dilarang. Dan berpandangan memandang kalau sudah menikah itu tidak diperkenankan dalam tradisi Yahudi. Dan sekarang mungkin masih berlaku pada negara-negara tertentu. Jikalau dikatakan tanda-tanda mujizat Bapak Ibu dan saudara-saudara di mana Tuhan memberikan makan 5.000 orang, itu hanya ukuran daripada pria dewasa dan tidak termasuk perempuan. Karena apa? Karena kata-kata tadi, status perempuan berada pada tangga yang paling rendah. Bahkan imam besar pun berhadapan di halayak umum, di halayak ramai, tidak diperkenankan karena statusnya berada pada status yang sangat berbeda. Dan kalau dipertanyakan kepada kita Bapak Ibu dan saudara-saudara, andai kata Yesus berada di tengah-tengah kita, lalu pertanyaan ditujukan kepada kita, dan mestinya harus kita jawab. Pertanyaan itu diajukan, dari siapakah, kandungan siapakah saya dilahirkan? Lalu kita akan menjawab dari seorang perempuan. Dan tidak berhenti di situ, di tangan siapakah saya dirawat dan dibesarkan? Lalu kita akan menjawab perempuan. Dan siapakah yang meratap menjerit, menangis, melihat sejarah penyalipan saya? Adalah perempuan. Walaupun dikatakan perempuan Bapak Ibu dan saudara-saudara sangat lemah, tapi kita harus mengakui bahwa perempuan itu begitu kuat. Nah, lihat itu Nyonya Menir Bapak Ibu dan saudara-saudara. Berdiri sejak tahun 1919. Artinya sudah berdiri ratusan tahun. Tapi laki-laki tidak mampu berdiri untuk satu hari. Tapi Nyonya Menir berdiri sampai sekarang sudah ratusan tahun. Supaya kita tidak meragukan kekuatan daripada perempuan. Tapi siapakah yang memutarbalikkan kata-kata dalam soal penciptaan? Lalu kita akan menjawab adalah perempuan. Karena firman Tuhan, kata Tuhan, tidak boleh kamu makan buah yang di tengah taman ini. Tapi perempuan ganggu dan sekaligus merubah. Begitu kami raba, kami akan mati. Sekalipun kata Tuhan dalam kata-kata meraba tidak ada di situ. Tapi perempuan sekaligus dalam keraguan itu menambah kata-kata, begitu kami raba,
kami akan mati. Dan kesaksian yang luar biasa Bapak Ibu dan saudara-saudara. Di pengadilan bahwa perempuan tidak dibenarkan, karena itu dianggap kebohongan. Bahkan menyangkut bilangan-bilangan tertentu soal perempuan itu tidak masuk kera. Dan tidak ada di situ pengkalimatan tentang feminim menurut tradisi Yahudi atau dunia Timur Tengah tentang perempuan. Tapi dalam sejarah kebangkitan Tuhan, perempuanlah saksi pertama. Hal yang luar biasa Bapak Ibu dan saudara-saudara. Dan dalam sejarah pelayanan Tuhan selalu mengedepankan soal perempuan. Bahkan perempuan yang menyanggupi, membantu, melengkapi, menolong dalam soal keuangan adalah perempuan. Nah, kita daftarkan dulu Bapak Ibu dan saudara-saudara peranan perempuan dalam sejarah penyelamatan atau penginjilan yang dilakukan oleh Tuhan. Yang artinya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Sekalipun mungkin dalam perkembangan gereja sampai sekarang, kehadiran perempuan dalam status kedudukan tertentu sangat sulit. Dan biasanya kehadiran perempuan, jikalau ada bentuk-bentuk kepanitiaan, hanya seksi konsumsi. Bapak Ibu dan saudara-saudara, karena itulah tradisi-tradisi yang bisa kita lihat fakta kenyataan dalam kegiatan apapun selalu menjadi seksi konsumsi. Tapi jangan merasa MC Bapak Ibu dan saudara-saudara. Mungkin bentuk-bentuk yang lain dalam kehadiran perempuan itu bisa diposisikan kesetaraan dengan laki-laki. Kita sudah berbicara tentang peranan daripada perempuan dalam sejarah penyelamatan, sejarah penginjilan. Tidak ada bedanya lagi di antara laki-laki dan perempuan. Nah, kita lihat itu dalam Markus 5 ayat 25 sampai 34. Ada seorang perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Bersentuhan dengan laki-laki itu dianggap najis. Tapi dia melihat kekuatan mujizat yang selalu hadir dalam kehadiran Tuhan. Lalu dia menentuh jubah Tuhan dan seketika itu pendarahan bisa sembuh dan lenyap. Lalu pelayanan yang dilakukan oleh Maria dan Marta. Tadi kita sudah berbicara, ngomong bercakap-cakap di antara laki-laki dan perempuan itu tidak diperkenankan. Tapi pada satu ketika Yesus mau makan bersama-sama Maria dan Marta. Dan kita tahu Marta lebih sibuk melayani soal makanan dan minuman. Tapi hal yang paling penting, Maria melihat situasi kondisi itu, mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara, Maria Magdalena seperti dalam konteks ini menyanggupi soal dana atau bantuan-bantuan tertentu, menolong dan mendukung apa yang dibutuhkan dalam pelayanan supaya murid-murid tetap berkelanjutan dalam pemberitaan firman. Dan saat-saat genting Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita lihat kehadiran laki-laki dalam sejarah penyaliban Tuhan tidak akan muncul, bahkan yang menakut-nakuti Petrus pada waktu itu. Dan dia berkata, orang ini juga adalah murid Tuhan. Dan pada waktu-waktu tertentu kita lihat Simon Petrus selalu ketus-ketus, tapi menghadapi seorang perempuan dan dia berkata, saya tidak mengenal dia. Dan disitulah kita tahu peristiwa apa yang dikatakan oleh Tuhan, sebelum 3 kali ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku. Dan yang berikut Bapak Ibu dan saudara-saudara, keempat Injil kaum wanita sejak dari Galilea menyaksikan penyaliban yang begitu kejam. Dan yang terakhir Bapak Ibu dan saudara-saudara,
pada fajar menyingsing pasca subuh adalah perempuan yang peduli. Sekalipun memang tujuan mereka hanya melihat bahwa kuburan Tuhan masih tetap di situ, tapi dalam sejarah konteks ini kuburan sudah kosong dan Tuhan telah bangkit. Apa makna kebangkitan daripada Tuhan kepada setiap orang percaya? Sama seperti narasi-narasi yang sudah kita dengar. Andai kata Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah pemberitaan kami. Apa kata Paulus tentang itu? Dan ada ketegasan soal kebangkitan Tuhan membuka satu tabir yang baru dalam pengajaran Rasul Paulus yang selalu menekankan kebangkitan adalah teologi sentral daripada Paulus, dan dia berbicara sekali lagi, jikalau Tuhan tidak bangkit, sia-sialah pemberitaan kami. Dan melalui ucapan dan perbuatan tertentu, sebagaimana yang sudah kita dengar Bapak Ibu dan saudara-saudara, dalam soal-soal berkat-berkat tertentu, kesejajaran laki-laki dan perempuan, dalam Matius 15 ayat 22 sampai 28, bahkan yang mengurapi Yesus sebagai Mesias adalah perempuan. Dan kebangkitan ini luar biasa Bapak Ibu dan saudara-saudara. Sekalipun soal kebangkitan ini bukan hal yang baru dalam sejarah kerajaan Allah. Ada 9 orang yang bangkit dari kematian. 3 dalam perjanjian lama. 6 dalam perjanjian baru. Tapi buah sulung daripada kebangkitan dari kematian adalah Yesus sendiri. Kenapa anak sulung dari kebangkitan? Karena yang 8 lagi walaupun hidup kembali tapi diakhiri dengan kematian. Tapi Yesus yang sudah bangkit tidak mati lagi, tapi naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah jawaban daripada semua kegelisahan, kekhawatiran dan keresahan dari teologi yang selama ini berkembang, yang selalu mungkin memojokkan ajaran kekristenan kita. Tapi Kristus telah bangkit. Dan inilah menjadi pewartaan kepada kita, supaya kita tidak takut lagi dalam soal-soal kematian. Karena apa? Karena Tuhan telah mengalahkan maut. Tuhan telah mengalahkan kematian. Dan kebangkitan ini pewartaan bagi kita, sekaligus menambah iman dan percaya kita. Karena Tuhan telah bangkit, naik ke sorga, menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka apa yang dikatakan oleh Tuhan dalam setiap perjumpaan, dalam setiap pertemuan di antara orang-orang tertentu yang langsung bisa bertemu dengan Tuhan, selalu ada amanat tertentu, ada pesan-pesan tertentu, di mana Tuhan berkata bahwa mereka akan pergi ke Galilea, dan di sana akan mereka bertemu dengan Tuhan, yang artinya segala persoalan kita, segala penderitaan kita, segala keresahan kita, Tuhan akan mendahului itu, dan semua beban-beban yang mungkin mewarnai kehidupan kita, tapi jawaban daripada Tuhan, segala sesuatunya Tuhan yang mendahului. Dan menjadi saksi bukan hanya sekitar di Galilea, dan itu misi daripada setiap orang percaya. Jadilah saksi-saksiku sampai ke ujung bumi. Kebangkitan ini Bapak Ibu dan saudara-saudara memberikan semangat kepada kita, semangat yang disegarkan, supaya kita tidak gentar dan tidak getir dalam menghadapi persoalan, karena Tuhan tengahlah mengalahkan maut dan Tuhan telah mengalahkan kematian, dan kita berubah kehidupan kita, karena kemenangan ini adalah kemenangan kita
secara bersama-sama Tuhan telah bangkit. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan buat firman yang sudah kami dengar. Dan kami bersyukur Tuhan, kebangkitan Tuhan, kebangkitan-Mu adalah jawaban dari setiap persoalan kami, setiap kegetiran kami. Dan kami bisa bersaksi, dan kami bisa percaya karena Tuhan telah mengalahkan maut, kematian. Karena Engkau adalah Tuhan yang berkuasa. Berkuasa atas kematian, berkuasa atas maut, dan berkuasa atas kehidupan. Terima kasih Bapa di sorga karena Engkau telah menang. Dan kemenangan yang Tuhan alami dalam sejarah pekabaran Injil itu mempunyai dampak pada setiap orang percaya. Sehingga kami ini akan mampu berkata, hai maut di manakah sengatmu? Dan hai maut di manakah kemenanganmu? Kematian bukan lagi sesuatu yang menakutkan bagi kami. Karena kami percaya, setiap orang percaya Tuhan akan menyelamatkan itu. Dan terima kasih Tuhan buat firman yang sudah kami dengar. Dan kami akan menjadi saksi-saksi-Mu sampai ke ujung bumi. Dan setiap persoalan kami, Tuhan akan mendahului itu. Terima kasih Bapa di surga. Yakinkan kami dalam pengharapan yang teguh. Sekalipun mungkin satu ketika kami akan tergoda kebimbangan dan kehilangan tempat berpijak. Tapi dengan kemenangan Tuhan, kebangkitan Tuhan, Tuhan akan selalu setia. Dan kami akan tetap percaya. Karena kuasa maut sudah Tuhan kalahkan. Terima kasih Tuhan buat segala sesuatu yang boleh kami nikmati, kami syukuri. Dan sekaligus ini pijakan kami ke depan. Supaya kami bisa tetap bertahan dan menyongsong masa depan yang lebih baik. Dengan satu kepastian, esok matahari Tuhan akan terbit kembali. Dan lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Kami bersyukur Tuhan buat kehidupan kami. Biarlah kehidupan kami menjadi satu kesaksian yang berguna, bermanfaat, berfaedah. Karena Tuhan telah memanai dan memberikan faedah kepada kami atas kebangkitan Tuhan. Terima kasih, kami berdoa mengucap syukur dalam Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 191 ayat 1 sampai 2. Hari Minggu, hari kebangkitan, kami sambut fajar-Mu. Di terang-Mu daya
Firman Tuhan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memberi persembahan dan sekaligus mengucap syukur. Maliaki 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkat-tingkat langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita berdoa, ya Allah Bapa kami yang ada di surga, Engkaulah sumber segala berkat dan rahmat. Kami persembahkan di sini sebagian dari Engkau berikan kepada kami sebagai kurban persembahan kami kepadamu. Adapun yang kami persembahkan, yang kami terima daripadamu, karena siapakah kami sehingga dapat memberi kepadamu. Kasihanilah kami, terimalah kurban persembahan kami menjadi pengharum di hadapanmu. Berkati dan peliharalah agar kami menggunakan persembahan ini untuk kejayaan kerajaan-Mu di tengah gereja-Mu di seluruh dunia ini. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus itu, agar kami senantiasa mengucapkan terima kasih kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan, betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia
Kita sama-sama berdoa doa yang diajarkan oleh Tuhan kita. Bapa kami yang di sorga, Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. terimalah berkat dari Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai dan memberkati saudara-saudari semua. Amin. 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 Selamat Paskah, Shalom, Horas. Shalom, Horas. Bapak Ibu, gereja menyediakan bingkisan Paskah berupa telur Paskah dan makanan ringan ada di depan gereja kita. Namun kami mengharapkan agar nanti sampah-sampah jangan ditinggalkan di kompleks gereja karena kita akan kebaktian nanti jam 8. Terima kasih.